Aku bersyukur karena udah permanen, boleh aja. Tapi saudara, aku boleh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada di tempat kita ini, itu udah lebih dari cukup, saudaraku. Mungkin hari ini seperti Well tadi bilang ya, di detik yang sama ini, mungkin ada orang yang menghembuskan napasnya. Atau mungkin udah kejang-kejang hari ini. Saya nggak tahu, entah di Facebook saya yang aneh, saya nggak tahu ya. Pokoknya dalam satu hari Facebook itu selalu ada orang meninggal. Dan hebat ya, anehnya bukan hebat sih, aneh gitu. Kalau yang lihat dulu tahun-tahun lalu yang meninggal rata-rata orang tua. Ini saya lihat banyak anak-anak muda, masih muda-muda, masih kayak Melissa salah satu ya. Mungkin banyak lagi Melissa yang lain yang masih belasan tahun menghembuskan napas terakhir. Nah pertanyaannya, kalau Melissa saya tahu ya, yang idol itu ya, dia melayani Tuhan, dia anak Tuhan. Saya percaya dia di tempat yang Tuhan sediakan. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, tapi sudah dipanggil Tuhan? Nah, hari ini saya mau beri judul untuk kita bersama-sama bahwa waktu itu sangat berharga. Katakan, waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Nah, dalam bahasa Indonesia ini ada dua arti nih. Waktu itu berharga. Maksudnya waktu itu, bukan waktu itu ya. Maksudnya waktu itu sangat berharga. Bukan waktu itu aku pergi, ya. Bukan ini maksudnya. Kan ada dalam bahasa Indonesia, bisa itu dari dua diartikan. Ular berbisa, saya juga bisa, itu bahasa Indonesia. Nah ini juga jangan diartikan ya, waktu itu berharga. Artinya maksudnya bukan yang di waktu itu, tapi waktu itu sangat berharga. Amin. Saudaraku percaya waktu itu berharga. Kalau dunia berkata waktu itu adalah uang, time is money. Tapi saya mau katakan jauh dari uang, waktu itu sangat berharga. Kenapa? Kalau misalkan waktu adalah uang, yang benar seorang pengusaha tidak akan membiarkan 1 jam waktunya hanya untuk tidak berguna. Dia akan pergunakan itu mencari duit sebanyak-banyaknya. Tetapi saya mau katakan bukan berarti hanya uang yang menentukan waktu itu sangat berharga. Boleh-boleh aja kita banyak uang, tetapi uang bisa juga hilang. Walaupun kita mungkin kehilangan uang, suatu saat kita bisa dapatkan uang lebih dari yang kehilangan. Artinya uang bukan segala-galanya, bukan berarti waktu itu adalah uang. Tapi menurut saya waktu itu sangat berharga. Katakan sangat berharga. Sangat berharga. Kalau saudaraku ngerti arti berharga, itu harus kita pahami betul, kita pelihara. Kalau saudaraku punya emas 1 kilo, 1 kilo berarti 1000 gram, 1 gram 600 ribu. 600 ribu kali 1000 berapa? 600 juta. Ya kan? Kalau saudaraku punya emas 1 kilo, asal taruh gak di tempat sepatu itu? Taruh aja di sini pas batangan ini, biar aja dia. Itu 600 juta loh, bisa beli Avanza 3. Karena Avanza 200 juta, ya kan? Kali 3 200 juta. Seharga 3 Avanza. Pasti kita jaga betul. Kalau bisa kita belilah yang second lah minimal, ya kan? Ada itu kotak pengunci-kunci itu, kunci rahasia, kayak film-film itu ya kan? Karena itu dari besi, dari baja yang sangat murni, jadi sangat susah kali dicuri. Kita akan jaga betul karena itu harta yang sangat berharga. Nah, orang berpikir yang dijaga itu hanya perasaannya atau hartanya, tapi saya mau katakan waktulah yang sangat mahal. Bahkan orang sekaya kalipun, berkaya-kaya mau sebanyak apapun duitnya, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun mobilnya, tidak ada orang yang bisa menambahkan 1 menit pun napasnya. Pemilik Apple itu siapa namanya? Steve Jobs ya. Dia sangat kaya raya. Siapa sih yang gak kenal dia? Pencipta teknologi yang terbaru yang luar biasa. Tetapi waktu dia sakit, dokter tidak bisa menambahkan umur dia. Dokter tidak bisa memberikan napas untuk dia supaya dia kembali hidup. Tidak bisa. Kalau Tuhan panggil dia, dia akan mati. Nah, pertanyaannya untuk kita, apakah kita berikan waktu kita untuk Tuhan? Kita buka dulu dalam Filipi 1 ayat 22 ya, ini ayat utama kita. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kalau kita masih hidup, masih bernapas,
itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus, karena judulnya di situ, Paulus berbicara bahwa hidup kita ini adalah untuk Tuhan dan mati pun keuntungan. Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia itu berarti bagiku harus bekerja memberi buah. Artinya hidup kita harus berguna. Katakan berguna. Kalau tidak berguna, akan dibuang. Kalau saudaraku beli sesuatu, kalau misalkan belilah sesuatu dari online, kira-kira saudaraku simpan nggak kotaknya itu? Itu nggak berguna kan? Karena apa? Kotaknya itu pun nggak bagus lagi. Karena kalau waktu di dalam pengiriman itu ditimpa-timpa, yang ada penyet-penyet, kita simpan pun nggak ada gunanya, akan dibuang. Nah, orang yang tidak berguna, yang tidak berbuah itu dibuang. Makanya kita belajar. Paulus berkata, jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus memberi buah. Buah itu artinya apa? Dinikmati orang. Katakan dinikmati orang. Buah itu dinikmati kan? Kalau dilihat-lihat nggak enak kan? Lama-lama dia busuk. Tapi buah harus dinikmati, dirasakan. Nah, hidup kita ada nggak dirasakan oleh orang lain? Apakah hidup kita bisa dinikmati orang lain? Kehadiran kita bisa membawa dampak nggak? Memberikan sukacita nggak? Memberikan impact yang baik nggak untuk orang lain? Nah, kita akan belajar bahwa waktu ini sangat mempengaruhi juga kehidupan kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Saya nggak akan lama-lama, saudara, karena saya tahu di antara kita sudah ada yang beri B2 2 kilo. Arang udah disediakan nih, ya kan? Mau manggut nanti kan? Bakar-bakar, ya nggak bisa dibakar, bakar aja lah semua. Apa yang bisa dibakar kita bakar, ya kan? Nah, kita lanjut ke poin yang pertama. Kita melihat bahwa waktu itu adalah jahat. Katakan jahat. Jahat. Dalam Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana yang kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mungkin saudaraku berkata, bagaimana kita mengartikan bahwa hari-hari ini jahat? Sangat simpel sekali. Mana lebih gampang, mencari musuh atau mencari teman? Mencari musuh. Coba ibu, dek, pukulkan aja dia sekali, bang, gitu, pasti musuhan. Tapi untuk mencari saudara, kita udah baik berulang kali pun belum tentu jadi saudara. Kita udah baik nih ya, udah baik terus. Suatu saat kamu dihianati. Itulah susahnya kita untuk berbuat baik, karena hidup di dunia ini penuh kejahatan. Contoh kedua, bahwa hari-hari ini kita dipengaruhi itu selalu melakukan yang jahat. Waktu bangun pagi, apakah kita lebih duluan baca Alkitab atau baca WA? Saya yakin di tempat ini rata-rata grup di dalam WA-nya minimal 5. Ada yang 2 grup di sini, cuma 2 grup aja di HP-nya. Saya yakin gak ada grup perbada, ya kan? Grup rengge-rengge ada di situ. Grup 1 dormitori, 1 PT, 1 keluarga, 1 marga, semua banyak di sana. Nah, waktu kita bangun, apakah kita duluan baca Alkitab atau baca WA? Itu artinya apa? Waktu itu dunia yang di hari-hari ini selalu menaharkan hal-hal yang jahat. Salah satu contoh lagi, bagaimana waktu ini bahwa dunia ini sangat jahat sekali. Waktu kita sangat jahat. Contohnya dia, kita mengajak orang ibadah, itu susah banget. Kita punya, misalkan saya punya komunitas anak muda, anak Kristen, untuk ngajak orang, padahal dia nggak capek, misalkan dia nggak harus mengeluarkan duit apa segala macam. Susah sekali. Mungkin kita yang merasakan juga di sini ya, kita mungkin udah ajak teman kita, nggak mau datang juga. Coba langsung buat grup, ayo kita jalan-jalan ke Barelang. Langsung paling cepat, wah mantap itu, langsung komen. Jangan di Barelang lah, kayak sekali-sekali kita ke Montiko. Repot semua, panjang sekali. Coba kalau dibilang, ayo nonton bioskop, film baru, cepat sekali. Padahal bayar 35.000, iya kan? Ayo ke gereja, aduh, malas, minggu depan lah, masih ada kok nanti minggu depan. Itu artinya dunia ini sangat jahat.
Waktu-waktu ini sangat jahat. Makanya karena itu Tuhan membuat kita menjadi duta-duta kebaikan untuk berbuat buat dunia ini. Amin. Saudara, aku mau lihat di dunia ini banyak sekali kejahatan. Ya puji Tuhan ya, saya nggak tahu, saya percaya Tuhan berkarya untuk Indonesia. Kita lihat di beberapa hari yang lalu ada reformasi yang besar ya. Ada gebrakan yang luar biasa dari menteri-menteri kita. Artinya Pak, semakin banyak orang-orang yang baik di dalam pemerintahan kita. Nah, anak Tuhan juga harus ambil bagian. Bukan hanya dalam pemerintahan, tapi dalam lingkungan kita. Apakah kita memberi dampak, memberi buah yang baik? Kemarin saya ada buat quote ya di dalam media sosial saya. Saya bilang, tetaplah menjadi orang baik. Tetap melakukan yang terbaik. Walaupun orang tidak pernah menghargai kebaikan kita. Saudaraku pasti sering berbuat baik kan? Kita udah baik nih, disapa baik, tapi tiba-tiba saudara kita dihianati. Jangan karena itu kamu berhenti berbuat baik. Saya mau katakan, firman Tuhan berkata, lakukanlah yang terbaik. Tetaplah berbuat baik. Karena itu kita diberikan di dunia ini, dipilih oleh Allah untuk menjadi duta-duta kebaikan. Amin. Dunia kan selalu memancing kita supaya berhenti berbuat baik. Udahlah, stoplah berbuat baik, capek, nanti kamu dihianati juga. Memang betul, kalau kamu berbuat baik, siap-siap dikecewakan. Tetapi jangan berhenti berbuat baik. Amin. Karena memang dunia ini jahat. Ada butuh banyak anak-anak muda yang takut Tuhan. Tuhan butuh bapak-bapak yang baik. Kalau mau lihat bapak di tempat ini, sangat sedikit. Kalau kita habis keluar dari sini, sekali kita ke Batu Haji. Banyak di Silaputur, banyak sekali bapak-bapak di sana. Atau banyak lagi bapak-bapak mungkin di luar sana nggak tahu. Kita lihat ya, misalkan ASC Ladi itu, waktu kita dari pinggir jalan itu sepi. Coba saudara turun ke bawah, banyak bapak-bapak mancing sana. Bapak-bapak habis hanya hidupnya memancing di sana, memancing di sana. Tidak ada memberikan hidupnya di gereja masing-masing. Ini bapak-bapak ada 3 orang di sini. Saya percaya bapak-bapak berharga di mata Tuhan. Amin. Karena saudaraku adalah dunia ini sangat jahat. Kita harus menjadi terang, menjadi garam, memberi dampak yang baik. Kalau semakin banyak yang baik, akan semakin baik juga lingkungan kita. Ada suatu filosofi berkata, kenapa kejahatan merajalela? Karena apa? Orang baik diam, orang baik sedikit. Tapi kalau semakin banyak orang baik yang duduk dalam pemerintahan, pasti pemerintahannya baik. Amin. Tetapi kalau kita pun sebagai anak Tuhan tidak memberi dampak yang baik, tidak memberi dampak yang memberikan sukacita kepada saudara-saudara kita, gimana kita bisa berbuat? Karena perhatikan, dunia ini sangat luar biasa. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang beban. Orang beban itu ya, dibilangin gak bisa ngerti. Mesti dipukul dulu. Kadang kalau dipukul pun gak ngerti, ya kan? Harusnya kita yang sudah punya hikmat, punya pengertian, punya roh kudus, kita akan mengerti bahwa hidup ini hanya sementara. Waktu itu terbatas sekali. Waktu ini sangat jahat sekali. Saya mau kita bersama-sama menjadi duta-duta Tuhan di dunia. Amin. Artinya duta itu, kalau misalkan ada duta Indonesia, duta besar Indonesia di Singapura, dialah menjadi gambaran Indonesia. Makanya sering biasanya kedutaan itu melakukan karnaval, acara-acara keindonesiaan, mempromosikan wisata Indonesia. Itu artinya apa? Duta-duta besar Indonesia akan mempromosikan ciri khas asli Indonesia. Bagaimana orang asli Indonesia. Nah, kita sebagai duta-duta besar surga, apa aja value dari surga? Apa nilai-nilai surga? Yaitu kebaikan, kemurahan, kedamaian. Amin. Jangan sampai kita yang suka buat gaduh, suka bikin rusuh, ya kan? Tapi saya percaya GBI panggil semua baik-baik. Lihatlah wajah-wajah kiri-kanannya, wajah-wajah anak Tuhan Yesus semua. Amin. Oke, lanjut yang kedua. Waktu adalah kesempatan. Katakan waktu adalah kesempatan. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan tidak selalu ada loh. Dalam 1 Korintus 7 ayat 20-23, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan
tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Atau tidak apa-apa, tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang yang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Di ayat 21 katakan, di B-nya itu kita bicara, kalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, artinya kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, sudah keluar dari kutuk-kutuk dosa kita, kejahatan kita. Pergunakanlah kesempatan itu. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Sekaranglah kesempatan itu, saudara. Bukan besok, bukan tunggu 10 tahun lagi, tunggu saya sudah dewasa, tunggu saya sudah berkeluarga, tidak. Tapi kesempatan itu adalah detik ini juga. Amin. Mari kita pergunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Orang bisa bilang pekerjaan yang paling mulia adalah seorang presiden, seorang menteri dibangga-banggakan. Saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak turun ke dunia untuk menjadi raja. Kalau memang kerajaan atau seorang pegawai atau seorang kepala negara, kepala daerah adalah pekerjaan yang paling mulia, yang paling terbaik, kenapa Tuhan Yesus tidak menjadi Perdana Menteri aja di Israel waktu itu? Yesus tidak memilih menjadi raja untuk orang Israel pada saat itu, menjadi raja secara dunia. Tuhan Yesus tidak memilih menjadi seorang presiden waktu itu. Kalau memang waktu itu pekerjaan yang paling mulia adalah pemain musik atau musisi, wah sekarang kan dibilang artis atau aktor. Tuhan Yesus tidak turun menjadi aktor. Dia tidak menjadi artis yang membuat konser sana sini, tapi dia menjadi seorang pelayan. Artinya apa? Yesus adalah pemilik langit dan bumi. Dia tidak haus dengan kekuasaan dunia, tapi yang dia lakukan adalah melayani orang-orang yang terhilang. Nah, itulah tugas terbesar, itulah tugas yang paling mulia. Jangan sampai kita terikut seperti dunia. Wah, kita berpikir enak ya jadi PNS, enak ya jadi pegawai negeri, enak ya jadi anggota DPR. Memang enak ya jadi menteri. Tapi saya mau katakan, bukan itu segala-galanya. Kalau kau bisa melayani Tuhan, itulah yang termulia. Nanti kalau kita di surga, kita nggak ditanya, kamu dulu kerjaanmu di bumi apa? Oh, saya dulu tentara, Tuhan Yesus. Saya dulu berperang. Tuhan nggak tertarik dengan itu. Tapi jika engkau seorang tentara, jika engkau seorang polisi, kamu mau melayani Tuhan, itu baru mulia. Amin. Tapi bukan harus kamu jadi seorang PNS dulu, atau seorang pengusaha dulu, atau seorang petinggi sekalipun. Tetapi pekerjaan yang mulia, melayani Tuhan. Maka dari itu berlomba-lomba lah. Kalau ada kesempatan, yang gadis-gadis, masing-masing kaum muda melayani. Saya dari SMP sudah melayani. Dari SMP loh, umur berapa itu bayarnya? 13 tahun. Saya sudah main gitar di rumah-rumah. Orang berpikir, tanya saya, bosan gak sih melayani Tuhan? Bosan gak? Gak ada bosan deh. Saya bilang tidak ada bosan. Saya sudah terlalu cinta sama Tuhan. Amin. Saudaraku pun harus seperti itu. Kesempatan itu tidak selalu ada, tapi saya selalu pergunakan waktu yang ada. Mulai dari SMP, SMA, sampai saya merantau, selalu melayani Tuhan. Banyak orang di luar sana selalu berkata, aku dulu pelayan kok. Aku juga dulu melayani. Dulu, Tuhan tidak tanya dulu, Tuhan tanya sekarang dan akan datang. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya mau katakan ya, bahwa dalam kesempatan yang Tuhan beri, saya selalu katakan, di dalam kita melayani Tuhan, berbuat baik, itu sama halnya kita menabung. Karena nanti di surga ada upah yang kita terima, saudara. Ada mahkota, ada rumah. Tuhan bilang kan di dalam Yohanes, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, waktu saudaraku datang malam hari ini, saudaraku berpikir ini sia-sia. Saya ingatkan, tidak ada yang sia-sia datang kepada Tuhan. Nah, tadi saya hitung ya,
dalam mobil saya hitung. Dalam 1 minggu kita beribadah hanya 2 jam. 2 jam. Dalam 1 bulan 4 minggu. 4 kali 2 berapa? 8 ya. 8 kali 12. Sekitar 1000 berapa itu? Saya tadi hitung. Berapa tadi? Nah, dan saya hitung umur manusia dalam hal kita mencatat 70 tahun. Jadi saya hitung 70 tahun kali yang 1-2 jam per minggu itu 600.000 jam hidup kita di dunia ini. Jadi kalau saya hitung tadi itu, kalau kita ibadah 2 jam per minggu dikali dengan 70 tahun itu, hasilnya saat hidup tadi 600 jam. 6.000 jam. Pertanyaannya, dan saya hitung ulang, kebanyakan manusia bekerja 12 jam. 12 jam tidur, atau anggaplah 8 jam tidur ya. 8 jam dikali, saya hitung tadi misalkan untuk 70 tahun itu terhitung sekitar 200.000 jam. Bayangin aja, kita tidur aja udah lebih dari 200.000 jam. Sementara kita ibadah hanya 6.000 jam. Nah, apa yang kita kumpulkan untuk kerajaan surga? Sementara yang kita kerjakan itulah yang Tuhan hitung dalam kehidupan kita. Makanya kita pergunakan waktu kita. Dan saya juga agak heran, semakin hari, semakin jauh ke depan, kayaknya umur manusia udah susah banget 70. Di Batam ya, kayak saya prediksi, bukan prediksi sih, umur orang paling tinggi kayaknya 60. Karena apa? Yang kita minum kaporik, ya kan? Bukan air dari sumber mata air, kaporik. Yang kita hirup itu banyak dari udara-udara polusi dari pabrik. Yang kita makan semua kemasan. Yang kita makan sayuran pun rata-rata pestisida. Nah, kenapa mungkin opung kita ada yang 80 tahun? Karena memang makanan mereka sangat natural dan alami sekali. Tetapi zaman sekarang rata-rata loh, kalau yang meninggal itu umur 40-an, 50-an. Artinya apa? Kesempatan semakin berkurang. Jadi kalau saya sekarang berumur 33 tahun, kalau Tuhan kasih saya 50 tahun, berarti berapa lagi umur saya? 17 tahun lagi kan? 17 tahun. Apa yang saya lakukan? Nah, saya mengajak kita saudaraku bahwa hidup ini kesempatan melayani Tuhan. Jangan sampai kita berkata, aku udah bosan melayani Tuhan. Saya dari SMP, saya tidak pernah berniat sekalipun mengundurkan diri atau terpikirkan saya bosan, saya mau santai-santai dulu lah. Saya udah punya rumah, saya udah berkeluarga, saya udah punya ini kok. Pekerjaan udah santai, udah enak. Tapi itu nggak ada di benak saya. Di pikiran saya selalu melayani Tuhan. Makanya gak heran saudaraku, saya kadang ada komunitas di sana, hari Sabtu juga ada ikut bapak-bapak berdoa. Karena saya selalu haus sama Tuhan, karena saya tahu bahwa segala jerih payah saya tidak akan sia-sia. Amin. Saudaraku juga harus memahami itu, bahwa apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Nanti di surga akan Tuhan perhitungkan segala jerih lelah. Firman Tuhan bilang yang kita 1 gelas air putih itu diperhitungkan. Tidak akan dihapus, tapi akan ditulis oleh Tuhan. Apalagi kalau kamu melayani Tuhan, mengeluarkan duit, kan kesini mengeluarkan duit. Minimal yang naik motor 2.000 parkir, kita bayar persembahan. Yang naik mimbar kita bayar ongkos. Artinya kamu berkorban, tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia. Jadi tetap setia melayani Tuhan, amin. Maupun manusia di luar sana menggoda kamu, udah capek kamu melayani Tuhan. Tengoklah yang melayani Tuhan, gitu-gitu aja hidupnya. Tengoklah dia, udah 10 tahun dia melayani di situ, kayak gitu-gitu aja, dia jodoh aja nggak dapat. Bukan itu ukurannya. Amin. Ingat, di surga lah ukurannya. Manusia akan selalu berbeda cara penilaiannya untuk kita. Nanti kita di luar sana pun dibilang, ngapain kau di sini ibadah aja, kamu serba salah. Jadi nggak usah dengerin mereka. Lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, waktu kita terbatas. Katakan, waktu kita terbatas. Nah, ini seperti yang benar. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya apa itu? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap seperti debu. Jadi kalau orang tua 80 tahun, ada nggak yang dibanggakan dari dia? Bikin repot. Seperti yang saya bilang dulu, ada di kampung kami udah ngopung, udah mulai pikun. Bolak-balik kita ditanya nama.
bolak-balik ditanya nama. Karena apa? Udah semakin pikun. Justru kesukaran dan penderitaan yang dialami orang umur panjang. Jadi saudaraku nggak usah minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku panjang umur, atau berikan aku hidup 1000 tahun, kayak lagu-lagu itu kan, 1000 tahun. Emang mau 1000 tahun kayak ini terus? Tergeletak. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan beri aku kesempatan untuk melayani Engkau seberapa Tuhan kasih umur. Itu jauh lebih penting. Tuhan Yesus di dunia ini umurnya hanya seumuran saya, 33 tahun. Tetapi hidupnya berguna sampai hari ini. Amin. Daripada kita hidup 100 tahun, malah bikin orang susah, bikin orang stres, bikin orang berbadai, ya kan? Kita datang ke tempat itu berbadai semua, kita datang ke sana membuat rusuh. Mari kita pergunakan hidup kita. Tidak peduli berapa umur panjang umurmu, mau 10 tahun, mau 60 tahun, tidak penting. Tapi apa yang kamu buat, itu yang Tuhan perhitungkan. Amin. Orang berbangga diri 100 tahun. Emang kalau dia nyampe di sana, karena 100 tahun dia masuk surga? Kadang-kadang dunia kan gitu. Wah, pemancar rekor. Seorang nenek-nenek berumur 120 tahun dapat Guinness Record itu kan, penghargaan dunia itu. Apakah karena dia 100 tahun atau 120 tahun terus dia sampai di surga? Wah, luar biasa kamu kan. Sampai 120 tahun kamu langsung masuk jalur khusus saja. Gak usah ada pengampunan masuk jalur khusus. Tidak ada. Mau umurnya 100 tahun lebih, tetap dipertanggungjawabkan. Bukan bicara berapa panjang umurmu, tetapi apa yang kamu lakukan di dalam dunia, itu jauh lebih penting. Amin. Waktu kita sangat terbatas. Katakan waktu sangat terbatas. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau kita bebal, orang bebal akan berpikir dalam kebebalan. Ngapain? Aku masih muda kok. Nanti masih panjang. Itulah pikiran seorang kaya yang ngomong dalam hatinya. Wah, tenanglah hatiku, sudah banyak hartaku, sudah penuh lumbung-lumbung. Apa Tuhan bilang? Hari ini juga aku ambil nyawa. Itu sama dengan kalau kita sudah sampaikan, waktu sangat terbatas, gunakan hidupmu untuk berguna bagi Tuhan. Tapi kita bilang dalam pikiran kita, ngapain? Aku masih umur 25 tahun. Tiba-tiba besok seperti Melissa. Siapa yang tahu? Dia sedang bersaing di idol. Orang semua terkejut, heran-heran ya kan? Sampai, wah, Melissa kok secepat itu, masih 19 tahun di umurnya. Kita waktu lihat waktu nyanyi itu sehat, keren, suaranya bagus. Siapa yang sangka dia meninggal? Tidak ada yang sangka. Kita pun, saya mau katakan tadi, tidak ada yang bisa menambahkan 1 menit pun umurnya. Artinya kalau kamu tahu hidupmu terbatas, lakukanlah yang selalu baik. Amin. Jangan berhenti berbuat baik. Mau orang tetap jahat samamu, tetap melakukan yang terbaik. Jangan peduli dengan siapapun. Mau mereka selalu berbuat jahat, walaupun hidup mereka makin gemuk, kita kurus-kurus saja, tetap lakukan yang terbaik. Karena penilaiannya di surga. Amin. Jadi kembali kita bersyukur. Bersyukur kita kepada Tuhan. Selama tahun 2020 ini kita diberkati Tuhan. Saya juga merasakan diberkati Tuhan. Seperti perkataan istri saya tadi. Berkat itu jangan ukur karena pencapaian. Kalau sesuatu yang kita syukuri hanya karena kita dapatkan, akan kecewa kamu. Akan kecewa kita menjalani tahun ini. Nggak nyampe ini, nggak dapat ini, nggak dapat itu, nggak dapat ini. Akhirnya kita kecewa. Tapi kamu kalau belajar bersyukur bahwa kita pun bisa bernapas, itu sudah lebih dari cukup. Pasti kamu bersyukur. Amin. Jangan bandingkan kebahagiaanmu dengan orang lain. Bahagia orang itu berbeda-beda. Kan orang bilang, apalah di posting-posting kayak gitu. Itu aja pun udah kepo kali. Bahagia orang beda. Jangankan ya cuma bakar-bakar. Bakar sampah aja di depan rumahnya, sampahnya habis semua bersih, dia senang. Bahagia orang beda-beda. Oh jangan sampai bilang, mobilnya ayah fungsiran kayak gitu, butut-butut. Apalagi mobilku bagus. Bahagia orang beda-beda. Naik motor aja orang suka cita. Artinya jangan ukur, jangan bandingkan kebahagiaanmu dengan orang lain. Amin. Jangan kamu ukur dia punya pacar, kamu enggak. Ada orang enggak punya pacar pun dibeli terus. Sama aja. Menderita. Saya bilang, saya dulu pernah pacaran sebelum sama istri saya loh. Ada dulu suka kali, bukan suka kali sih, ada suka kali. Padahal aku kerja nih, ditelepon terus, nggak diangkat telepon, nangis terus.
nangis. Mungkin banyak orang di luar sana pacaran menderita. Jangan kamu merasa orang yang pacaran sudah berbahagia kali. Jangan-jangan menderita terus. Dikit-dikit nangis, pacarnya nanti pergi sama yang lain nangis, tiap hari nangis, tidak ada kebahagiaan. Mending dia nangis untuk Tuhan. Nangis gak jelas. Atau dia mungkin pacaran, punya pacar, tapi duitnya habis. Untuk mamanya gak pernah ngisi pulsa, untuk mamanya pun gak ada. Semua untuk aletnya. Karena terlalu cinta mati dia sama aletnya itu. Lalu udah mati, udah putus pun gak mati-mati juga dia kan seperti itu. Pak Reneje bilang, artinya apa? Hidup kita terbatas, pergunakanlah waktu yang ada, amin. Tetap berbuat baik. Siapa yang setuju dengan selalu berbuat baik? Jangan harus orang berbuat baik sama kita. Tetap aja berbuat baik, lakukan pekerjaan, berlomba-lomba melayani Tuhan. Yang muda-muda saya ingatkan, selagi masih muda, pergunakan itu melayani Tuhan, amin. Saya nggak pernah peduli dengan pekerjaan, jujur aja. Saya nggak peduli, nggak pernah mikirin gimana masa depan saya, sama istri. Fokus saya di melayani Tuhan. Di mana ada komunitas yang bicara Yesus, wah itu batin saya langsung tertarik. Ada yang ngajak saya, ada full gospel, saya ikut. Ada bapak-bapak tiap hari Sabtu doa puasa, saya ikut. Ada di marga-marga mau doa, saya ikut. Terkoneksi jiwa saya. Kenapa? Saya cinta sama Tuhan Yesus. Kalau kita sama-sama cinta sama Tuhan, dengar kata Yesus kita akan tertarik. Dengar kata ada persekutuan doa, pasti kita tertarik. Karena kita haus sama Tuhan, amin. Jadi yang muda-muda pergunakan. Gak usah kamu takut masa depanmu, pendamping hidupmu, apa-apa yang kamu ingin Tuhan sediakan. Jujur kami saya nggak terlalu berbicara terlalu banyak. Karena aku lihat sendiri, Tuhan sediakan semua kok. Bukan bicara fasilitas mewah atau enggak ya, tapi cukup. Diberkati Tuhan, sehat. Walaupun ada doa yang gak dijawab, bukan itu ukurannya. Tapi bersyukur kita masih bisa hari ini. Itu jauh dari cukup, amin. Tapi ingat, pesan saya malamnya hanya satu. Tetaplah berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang singkat malam hari ini mengingatkan kami bahwa waktu itu sangat berharga, bukan uang yang berharga. Mungkin harta kami bisa hilang, suatu saat Tuhan bisa kembalikan seperti Ayub. Semua habis Tuhan, tapi Kau bisa kembalikan berlipat kali ganda. Tetapi waktu tidak bisa diulang. Yudas tidak bisa mengulang hidupnya untuk bertobat karena dia sudah berhenti membunuh dirinya sendiri Tuhan. Tapi kami mau kesempatan yang Tuhan berikan buat kami sangat berharga. Biarlah Tuhan kami pergunakan, ajari kami, ingatkan kami bahwa hidup kami sangat terbatas. Kesempatan itu sangat terbatas dan belum tentu Tuhan ada kesempatan kedua. Tapi biarlah Tuhan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kami pegang, kami lakukan, kami selalu setia melayani Tuhan. Biarlah Tuhan kami Bapa diperbarui hari demi hari. Kami percaya kami terus berbuah di dalam Tuhan. Jika kami belum sempurna, kami hanya manusia biasa Tuhan. Tapi kami butuh Roh Kudus-Mu yang memberikan kami roh-roh. Buah Roh Kudus itu ya Tuhan. Memberikan sukacita buat dunia, menjadi terang dan garam kami. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas menyampaikan. Hamba tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, tapi biarlah kebenaran-Mu yang terus mengingatkan hamba juga Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun hamba berada. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.